Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maulina Sarkasi. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asesmen pengembangan anak usia dini, di mana poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, hakikat asesmen perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, karakteristik dan penggunaan asesmen formal perkembangan anak usia dini. Yang keempat, karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Yang kelima, karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Dan yang keenam, tentang laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Langsung saja, yang pertama, tentang asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak di usia dini. Nah, perlu diketahui secara kronologis, anak usia dini didefinisikan sebagai usia lahir sampai usia 8 tahun. Nah, usia ini adalah tahun-tahun ketergantungan anak terbesar kepada orang lain. Menurut SCAR tahun 1976, masa ini merupakan periode kesamaan biologis terbesar sehubungan dengan jalannya perkembangan, baik itu perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan nilai agama dan moral, dan perkembangan seni. Khususnya perkembangan kognitif. Nah, di mana keenam aspek ini sangat berkembang pesat di usia emas atau disebut dengan anak usia dini. Selanjutnya, definisi asesmen. Nah, asesmen merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya anak, keterampilan, sikap, dan unjuk kerja yang dapat dilihat. Nah, artinya asesmen merupakan pengamatan. Kita mengamati apa saja perubahan-perubahan ataupun potensi-potensi yang dimiliki anak. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Nah, merupakan proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai atau nilai program pendidikan, proyek, bahan, dan teknik. Penilaian dapat digunakan selama proses evaluasi untuk membuat penilaian. Nah, evaluasi seringkali mencakup teknik seperti penelitian, karena penilaian dan kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi didasarkan pada bukti. Menurut Smith dan Glass tahun 1987, di mana bukti mencakup baik dari pengamatan sistematis secara langsung maupun tidak sistematis terhadap hasil program. Selanjutnya, tujuan asesmen dan evaluasi pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, untuk melihat tingkat kemajuan perkembangannya serta kemampuan yang telah ditunjukkan anak dalam sikap dan perilaku anak, bukan untuk mengukur prestasi ataupun pencapaian keberhasilan. Nah, artinya tujuan dari asesmen ini untuk kita sebagai pendidik melihat apa saja pencapaian kemajuan ataupun pencapaian perkembangan yang anak lakukan selama di satu semester. Asesmen ini bukan menilai hasil akhirnya, tetapi asesmen menilai setiap proses demi proses ketika anak berkembang. Yang kedua, tujuannya penilaian untuk mendukung pembelajaran. Nah, artinya asesmen adalah kegiatan menilai untuk meningkatkan pembelajaran dan perkembangan anak. Asesmen menganjurkan bahwa proses pengajaran ataupun pembelajaran dan proses evaluasi tidak dapat dipisahkan. Penilaian individu atau setiap anak sangat penting untuk menentukan titik awal memulai proses kurikulum dengan anak. Nah, artinya penilaian kepada masing-masing anak itu sangat diperlukan. Karena setelah kita melakukan penilaian, kita bisa menentukan ataupun menyesuaikan kurikulum apa yang cocok untuk anak tersebut.
Selanjutnya, hakikat asesmen dan perkembangan anak usia dini. Nah, pada hakikat asesmen ini ada beberapa poin. Yang pertama tentang urgensi dan makna asesmen. Nah, menurut ahli yang bernama Lerner tahun 1988 nomor 54 mengemukakan asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Artinya, asesmen merupakan proses kita mengumpulkan informasi terkait anak tersebut. Setelah kita melakukan pengumpulan informasi tentang anak tersebut, kita bisa mempertimbangkan dan memutuskan anak tersebut itu cocoknya menggunakan metode seperti apa. Nah, asesmen atau pengumpulan datanya dilakukan melalui yang pertama observasi, yang kedua pencatatan, yang ketiga pengamatan. Nah, asesmen dilakukan oleh kita melakukan observasi, artinya kita mengobservasi anak tersebut. Kita catat apa saja perkembangan yang anak lakukan setiap harinya. Kita amati bagaimana perilakunya dengan anak, bagaimana perilakunya ketika melakukan pembelajaran. Nah, itu kita kumpulkan data-datanya. Dan asesmen harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Artinya, asesmen bukan hanya dilakukan satu kali saja, namun asesmen dilakukan secara terus-menerus dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, sasaran asesmen anak usia dini. Dalam asesmen yang berbasis perkembangan, pelaksanaan asesmen diarahkan pada penelaah dan pendeskripsian berbagai perubahan nyata dari aspek psikologis yang terjadi pada anak usia dini. Nah, artinya asesmen yang berbasis tentang perkembangan ini, kita sebagai pendidik menelaah dan menggambarkan apa saja perubahan-perubahan nyata yang dialami dari anak terkait dari aspek psikologis anak. Nah, itu kita telaah, kita analisis, dan kita deskripsikan bagaimana perubahan-perubahan nyata, perubahan yang terlihat dari anak itu. Sasaran asesmen yang berbasis perkembangan ditunjukkan pada isi perkembangan. Isi perkembangan biasanya digambarkan dalam bentuk karakteristik perilaku yang dapat diamati. Artinya, isi perkembangan ini akan digambarkan dalam bentuk karakteristik. Nah, misalnya sasaran anak usia dini kita usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun. Nah, itu kita deskripsikan apa saja perubahan-perubahan nyatanya. Selanjutnya kita gambarkan melalui dengan karakteristik. Misalnya karakteristik anak usia 2-3 tahun, mereka masih belum kemampuan bahasanya belum banyak kosakatanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari asesmen anak usia dini. Nah, yang ada 4. Yang pertama itu penyaringan atau penyeleksian. Nah, asesmen tujuannya untuk menyeleksi anak yang sesuai dengan program yang dikembangkan. Nah, asesmen ini kan penyaringan dan penyeleksian. Artinya di dalam satu kelas misalnya ada 10 anak. Nah, dikasihlah lembar atau tes-tes tertentu untuk menyeleksi anak tersebut cocok tidak masuk di program pengembangan yang telah kita ajarkan. Melakukan pengetesan lah intinya. Dan yang kedua ini jenis keterampilan. Asesmen dapat digunakan sebagai proses untuk mengetahui dan menetapkan apakah anak tersebut masuk ke dalam kategori anak yang membutuhkan layanan khusus. Nah, misalnya kita melakukan asesmen untuk mengetahui anak tersebut butuh layanan khusus atau tidak. Misalnya huruf tentang keaksaraan. Nah, kita berikan anak sebuah lembar kerja, misalnya kita amati anak apakah
anak tersebut butuh layanan khusus, artinya entah penglihatannya yang kurang ataupun dan lain-lain. Yang ketiga, penyusunan yang tepat, artinya asesmen merupakan keperluan penyusunan atau pengembangan program pembelajaran yang tepat. Dan yang keempat, membuat keputusan. Nah, asesmen menggambarkan posisi anak dalam satu kelompok. Hasilnya dapat menjadi acuan guru dalam membuat program yang berbeda. Nah, ketika asesmen sudah dilakukan, tujuan asesmen ini melihat kemampuan masing-masing karakteristik anak. Setelah itu, dari hasil-hasil tersebut menjadi acuan, menjadi gambaran untuk seorang guru program apa saja yang cocok untuk anak tersebut. Barulah kita memvariasikan program-program yang berbeda-beda pada anak sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Selanjutnya, prinsip asesmen anak usia dini. Nah, itu ada 8. Yang pertama, mendidik. Mendidik maksudnya guru memotivasi, mengembangkan, dan membina anak peserta didik. Itulah prinsip asesmen. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan bertahap dan terus-menerus. Prinsip asesmen itu berkesinambungan, artinya tidak hanya dilakukan satu kali saja. Selanjutnya, objektif. Penilaian tidak subjektif. Misalnya, asesmen memerlukan daftar checklist atau data. Yang keempat, akuntabel, yaitu penilaian jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan, artinya hasil dari penilaian ataupun asesmen yang didapat itu dapat diakses orang tua. Artinya, prinsip dari asesmen tidak tersembunyi ataupun tidak disembunyikan. Hasil dari asesmen yang telah guru lakukan itu dapat diakses, dapat dilihat oleh orang tua tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang keenam, sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram. Yang ketujuh, secara menyeluruh, di mana penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, perlu diketahui bahwa asesmen ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya, asesmen mencakup semua aspek perkembangan tumbuh kembang anak yang akan diasesmen, baik itu aspek pertumbuhan kognitif, bagaimana aspek daya pikirnya, berhubungankah dengan fisik motoriknya, nah seperti itu. Dan yang kedelapan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat, baik itu untuk guru sebagai evaluasi program apa yang cocok untuk dikembangkan, untuk mengembangkan kekurangan-kekurangan dari anak tersebut. Terus juga bermanfaat bagi orang tua, bagaimana orang tua menunjang dan membantu guru di sekolah untuk mengembangkan kemampuan anak tersebut. Lalu tentang karakteristik dan penggunaan asesmen formal pengembangan anak usia dini. Nah, penilaian formal umumnya mengacu pada tes standar yang memungkinkan pendidik untuk membandingkan kinerja individu anak dalam tes dengan kinerja anak lain yang memiliki karakteristik sama. Artinya, penilaian formal ini seperti tes. Nah, misalnya anak yang memiliki karakteristik yang sama, kita tes bagaimana kemampuan yang bisa dicapai anak dengan anak yang sesama karakteristiknya dengan anak tersebut. Nah, jenis penilaian standar ini ada 4. Yang pertama, tes screening perkembangan, di mana kita melihat apa saja perkembangan-perkembangan yang anak gapai. Selanjutnya, tes kesiapan. Nah, tes kesiapan ini identik dengan anak yang ingin masuk ke jenjang selanjutnya. Misalnya, kita teslah calistung, bisa kita coba tes calistung di kelompok B, itu bisa. Selanjutnya, tes diagnostik dan tes prestasi.
Nah, untuk karakteristik asesmen formal ada 5. Yang pertama, ada tujuan yang dinyatakan secara khusus. Artinya, menurut American Psychology Association, harus ada alasan yang bisa membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Itu harus ada alasannya. Terus yang kedua, prosedur yang ditetapkan untuk mengelola dan menilai hasil tes. Yang ketiga, deskripsi tentang menginterpretasikan hasil tes. Dan yang keempat, deskripsi populasi sampel. Nah, artinya sampel ini dikutip misalnya dengan anak yang berasal dari perkotaan, dari kulit putih. Nah, itu dibandingkan dengan anak yang sampel dari daerah pedesaan, dari Amerika yang warna kulitnya berbeda dengan warna kulit putih tadi. Selanjutnya yang kelima, batasan dinyatakan dengan manual tes. Nah, jika penilaian asesmen formal dilakukan dengan sampel tadi, maka harus ada batasan-batasan yang menjelaskan tentang perbedaan dari karakteristik anak yang berasal dari pedesaan maupun perkotaan tadi. Selanjutnya, karakteristik dan penggunaan asesmen informal pengembangan anak usia dini. Nah, karakteristiknya ada 4. Yang pertama, membentuk hubungan antara guru sebagai pendidik dengan anak yang dididik. Nah, hubungan antara guru dan anak didik ini perlu di pendidikan informal. Yang kedua, berpusat pada anak bukan pada guru. Artinya, guru hanya membimbing tidak sampai untuk sampai mengajarkan tidak, tetapi berpusat pada anak itu dilatih kemandirian anak, bagaimana anak mengerjakan apa saja pembelajaran yang dilakukan. Nah, guru hanya mengarahkan saja. Yang ketiga, berkelanjutan dan tergantung dalam kurikulum yang terjalin dan saling mendukung. Nah, penilaian informal ini juga dilakukan dengan berkelanjutan, artinya terus-menerus dan disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Dan yang keempat, berdasarkan pada banyak teori tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, perlunya asesmen informal ini berdasarkan dari aspek yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Nah, pengertian asesmen alternatif. Asesmen alternatif merupakan penilaian non-tradisional yang menilai perolehan, penerapan, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk menurut Zainul tahun 2001 nomor 3. Nah, istilah non-formal yang dimaksud ialah kertas pensil atau diartikan sebagai tes baku yang menggunakan tes objektif. Nah, salah satu strategi asesmen alternatif yang digunakan dalam melakukan asesmen berkelanjutan adalah asesmen kinerja. Nah, asesmen kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik atau anak didik dalam melakukan sesuatu. Untuk karakteristik asesmen kinerja ini, yang pertama, anak diperbolehkan menampilkan secara langsung kinerja atau kemampuan atau karya anak. Yang kedua, membutuhkan prosedur asesmen yang subjektif. Yang ketiga, memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan asesmen kinerja dalam proses pembelajaran oleh pendidik. Dan yang terakhir, tentang laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Nah, laporan perkembangan anak usia dini merupakan laporan perkembangan, merupakan suatu macam laporan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan atau tahap mana yang sudah dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya, laporan perkembangan ini digunakan sebagai bentuk sarana komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, guru melakukan asesmen kan sebagai guru, yaitu mendidik anak usia dini di PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, setelah guru melakukan asesmen,
pastikan ada laporan perkembangan apa saja yang anak capai. Nah, itu menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan orang tua. Guru berkomunikasi tentang orang tua, misalnya, Bu, ini capaian-capaian yang dicapai oleh anak ibu selama berada di TK. Nah, laporan perkembangan ini bisa dilakukan dengan setengah semester. Dilakukanlah pertemuan dengan orang tua. Selanjutnya, yang terakhir yaitu laporan akhir perkembangan anak usia dini. Nah, penilaian ataupun assessment dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencangkup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama 1 semester. Nah, artinya laporan akhir ini dilaporkan kepada orang tua selama anak menempuh pendidikan selama 1 semester. Penilaian dilakukan berkelanjutan, artinya di dalam 1 semester bukan hanya guru atau pendidik melakukan asesmen selama 1 kali saja, tetapi di dalam 1 semester itu guru selalu melakukan asesmen di setiap harinya. Nah, setelah guru mengumpulkan data terhadap penilaian hasil belajar anak selama 1 semester, guru kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan terhadap pencapaian akhir perkembangan anak. Setelah itu, barulah guru melaporkan atau mengkomunikasikan hasil belajar anak kepada orang tua agar orang tua memperoleh gambaran pencapaian hasil belajar anak di sekolah, lalu memberikan motivasi kepada anak agar semakin giat belajar, dan memberikan saran atau merekomendasikan kepada orang tua untuk memantau serta meningkatkan perkembangan anak yang masih membutuhkan penanganan khusus serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, inilah tujuan dari asesmen, di mana guru melakukan penilaian, mengumpulkan informasi-informasi data dari anak tersebut melalui observasi tadi, melalui pengamatan dan pencatatan. Nah, dari yang dilakukan guru inilah dapat disimpulkan, dapat analisisnya bahwa anak tersebut masih membutuhkan aspek kognitifnya, mungkin aspek bahasanya. Nah, itu disampaikan kepada orang tua agar orang tua tahu apa saja pencapaian yang anak capai di sekolah, lalu apa saja atau kontribusi orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan yang kurang tadi, misalnya kemampuan bahasa. Nah, bagaimana orang tua berperan di rumah, khususnya di keluarga, karena pendidikan pertama bagi anak merupakan keluarga, jadi keluargalah yang patut untuk pertama mengetahui perkembangan anak tersebut. Misalnya kemampuan bahasa, guru melakukan asesmen, ternyata untuk aspek perkembangan bahasanya kurang selama 1 semester. Ini dikomunikasikan kepada orang tua. Guru melaporkan apa yang guru dapat selama 1 semester, ternyata anak tersebut masih kurang di aspek perkembangan bahasanya. Nah, orang tua bisa bertanya juga nih kepada guru, apa ya yang harus saya lakukan sebagai orang tua untuk menstimulus setiap saatnya agar perkembangan bahasanya ini bisa optimal seperti anak-anak yang lainnya. Nah, guru ataupun pendidik bisalah mensosialisasikan, oh ini ibu, sebaiknya kalau di rumah ibu bisa menggunakan metode untuk memancing anak terus. Gunakanlah saling ngobrol, bertanya apa yang ia pelajari di sekolah dan lain-lain. Dan itu bisa menjadi cara untuk mengembangkan aspek perkembangan bahasanya tadi. Nah, sekian pemaparan materi saya terkait tentang asesmen perkembangan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.